Halo teman-teman, kembali lagi di Padang Tekno. Oke, di video pembelajaran kelima ini kita akan belajar bagaimana membuat marker. Nah, saat ini kita fokus tanpa database dulu ya teman-teman. Nanti setelah dasar-dasarnya udah selesai, kita lanjutkan bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan database sebagai penyimpanan data dari WebGIS kita. Oke, marker ya. Jadi marker ini kita gunakan nanti sebagai penanda sebuah di suatu lokasi ya. Sebagai penanda ya. Misalnya kita akan tandai di sini. Nah, di sini lokasinya apa? Penanda suatu tempat ya, secara geografis ya, teman-teman. Nah, di sini penandanya bisa kita eh, custom juga ya. Nah, jadi untuk sebelum kita custom, kita belajar dulu bagaimana cara membuat penandanya. Nah, di sini jadi kita butuh titik koordinat ya. Kita ke Google Map. Map. Oke, ini wilayahnya Padang ya. Jadi saya ke Padang lagi. Padang. Oke, jadi kita sesuaikan ya. Ini kebetulan di Padang ya. Nah, oke, ini dia, saya zoom dulu. Nah, ini. Misalnya di sini kita asumsikan nah markernya seperti ini ya. Ini. Jadi kita bisa custom ya. Misalnya di sini ada penanda ya. Kita kasih ada tempat ya yang kita tandai. Ambil titik koordinatnya. Nah, untuk marker, marker itu kita ambil titik koordinatnya nanti ya sebagai penandanya. Nah, sekarang kan kita ke halaman marker ya. Halaman marker ini kan belum aktif ya. Jadi, teman-teman perlu buat sebuah file baru di folder view-nya. V marker. Jadi di sini satu halaman satu materi ya, teman-teman. V marker PHP. Kemudian di controller GIS-nya kita buat fungsi baru untuk menampilkan halaman marker ya. Kita buat aja marker. Oke, nah ini judulnya adalah marker ya. Marker. Oke, atau materi marker boleh. Nah, packnya V marker. V marker. Oke, nah kalau udah menunya harus kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan menunya V template. Nah, di sini marker ya. Nah, ini kopas aja. Nah, ini pasti. Nah, di sini marker ya, marker. Nama controllernya tadi. Oke, kita refresh. Klik ini marker. Nah, jadi kita butuh map ya. Jadi mapnya kita tampilkan map dari, boleh teman-teman ambil dari VMap ya. View map. Boleh map ini. Kopas aja teman-teman ambil. View map marker. Oke, nah maka akan tampil mapnya seperti ini. Atau boleh teman-teman ambil dari map base map aja. Oke, kalau base map ini agak panjang ya scriptnya. V V marker ya, V marker. Oke, pasti. Nah, oke di sini kita buat marker ya. Nah, marker. Nah, untuk marker ini sebagai penanda ya. Ini misalnya lokasi pertama ya, lokasi pertama itu adalah, nah di sini buat aja L titik marker ya. L titik marker. L-nya kapital. L titik marker. Nah, titik 2 titik add to map ya, map. Titik koma. Nah, di sini lokasi pertama ya. Misalnya kita ambil tadi lokasinya di sini ya. Kopas. Oke. Nah, paste ya di dalam nih, di dalam kutip 1. Oke, refresh. Ah, nggak muncul. Oh iya. Dalam kurung ya, dalam kurung, kemudian dalam kurung kotak. Ya, dalam kurung kotak. Refresh. Add to mentar. Add to map. Add to map. Add to map. L marker
add to map. M-nya kapital atau enggak ya? Ntar. Ini seingat saya sih. Oh, enggak ada ya. Oke, kita ke leaflet aja. Langsung aja kita ke leafletnya. Ini. Nih, tutorial. Ini. Overview. Tutorial aja, tutorial. Leaflet quick start guide. Oke, di sini ya. Ini ada marker. Nah, di sini ya. Mana dia tadi? Nah, ini dia marker. Mana dia marker? Oke, bentar. Nah, ini L marker ya. Add to map. Ini kan benar nih. Oh iya, salah ya teman-teman. Tidak pakai tanda kutip. Oke, berarti salah ya. Bukan pakai tanda kutip. Nah gini. Tidak pakai tanda kutip ya. Oke, kita refresh. Kita refresh lagi. Oh ya, M-nya M kecil ya, M kecil. Oke. Nah, ini dia penanda 1. Kemudian oke, lokasi yang berikutnya ya, lokasi berikutnya. Kita buat aja 5 lokasi ya. Misalnya di sini ada lokasi lagi. Oke. Oke. Nah, nanti titik koordinatnya itu bisa kita custom ya, teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan ya. Kita bisa custom. Oke. Oke. Nah, ini lokasi ketiga, 4, 5. Oke, ini dibedakan ya titik koordinatnya, jangan disamakan. Titik koordinat pertama kita contohkan aja. Ini random aja ya untuk titik koordinatnya, kita ambil secara random. Di sini satu lagi. Ini 5 titik lokasi yang berbeda. Kemudian di sini satu lagi. Oke. Oke. Nah. Oke, di sini. Oke, dah ada 5 ya. Ada 5 lokasi ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti kita bisa menambahkan saat titik koordinatnya kita klik ya, markernya kita klik, maka akan memunculkan informasi. Nah, untuk memunculkan informasi itu sudah ada juga di sini contohnya ya. Nih seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Seperti ini. Oke, nah gimana caranya? Itu ada di sini ya. Kita bisa cek di sini. Nah, marker bin pop up ya. Bin pop up. Nah, ini bin pop up. Tambahkan bin pop up setelah ini. Di sini ya, tambahkan bin pop up ya, titik. Nah, tambahkan bin pop up, buka. Nah, ini informasi. Misalnya nah, ini informasi ya, informasi. Oke. Nah, ini saat diklik mana dia? Ini. Nah, ini ya informasi. Oke, kita buat seperti ini. Ini misalnya anggap aja toko A ya. Kita kasih BR. BR. Ya, kita kasih BR. Kemudian ini kasih tanda plus ya, agar kita enter ke bawah biar nggak terlalu panjang. Toko A. Ini misalnya alamat Jalan Agus Salim nomor 10 misalnya, nomor 10 ya. Oke, nah kasih lagi. Ini tujuan BR ini adalah supaya dia break ya ke bawah. Nah, ada ke bawah ya. Nah, kalau ingin ngebol ini ditaruh di tag B ya, tag B. Oke, nah toko A tag B, maka dia itu akan ngebold ya. Oke, akan ngebold saat diklik. Oke, toko Agus Salim. Oke, misalnya ini disejajarkan aja ya. Ini sengaja saya sambung ke bawah, kasih tanda plus ya. Kemudian ini, kalau ada nyambung lagi ke bawah, kasih lagi tanda plus.
Di sini misalnya nomor teleponnya 08 2284 XXXXX ya. Oke. Oke. Nah, oke. Oke, itu aja. Oke, kemudian kita refresh. Nah, ini dia. Nah ini nyambung ya ke samping karena kita nggak kasih BR di sini. Nah, tambahkan BR di belakang ini. Oke, tambahkan aja BR ya. Nah, ini karena auto apa ya, auto rata, auto merapikan, jadi ini saat di saya save otomatis ke samping. Oke, refresh aja di biar lebih rapi. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, tambahkan aja di sini ya. Ini kita masih masih statis ya, belum dinamis karena kita masih belum pakai database. Oke. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menampilkan gambar ya, misalnya kita tambahkan gambar ya. Di bawahnya ada foto gambar ya. Jadi teman-teman cari aja. Di sini saya menggunakan mencari gambar, itu cari gambar ya. Nah, kita pakai gambar contoh aja. Mana dia ya? Saya cari gambar. Ini. Saya pakai gambar ini aja ya. Oke, ambil ini. Nah, kita taruh di dalam project kita ya gambarnya. WebGIS dasar leaflet ya ini. Nah, nih di dalam ini ya, di dalam project utama. Buat nama folder baru, misalnya foto atau gambar ya, sama sesuaikan aja. Paste di sini ya. Ini nama filenya, ini formatnya teman-teman harus tahu JPEG ya. Ini kebetulan JPEG format dari gambarnya. Oke, kita toko pertama ya, misal toko pertama. Nah, jadi teman-teman tambahkan aja di sini ya. Klik. Nah, ini kasih BR ya. Ini jangan lupa kasih BR. Oke. Nah, ini titik kutip 2 lagi. Oke, boleh di enter aja ke bawah. Nah, di sini gambar ya. Nah, gambar itu tagnya, nah ini tag IMG. Nah, SRC sama dengan kutip 1 ya, kutip 1 2 kali, di dalam kutip satunya base URL. Oke, kemudian dalam foldernya adalah folder foto ya, folder gambarnya itu foto ya, gambarnya kita tampung dalam folder foto tadi, slash di sini. Kemudian nama gambarnya ini gambar 1 ya, gambar 1.jpg. Nah, gambar 1.jpg. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, klik. Nah, ini ya gambarnya terlalu besar. Jadi teman-teman harus atur width-nya di sini ya, setelah ini, setelah kutip ini. Ya setelah ini ya. Ini pembukanya, ini penutupnya. Setelah ini width ya, lebarnya kita harus atur width th ya. Jadi kita atur lebarnya itu 150 px aja. Bukan kutip 2 ya, dari kutip 1. Oke, 150 px. Oke, refresh. Nah, ini dia. Oh, terlalu kecil. Ya, ganti aja, misalnya 250. Nah, jadi menyesuaikan aja ya, teman-teman. Oke, nah ini dia gambarnya. Oh, mau ingin ke besar lagi, boleh 280. Ini menyesuaikan aja, yang penting enak aja dilihat ya. Pokoknya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, oke. Seperti ini gambar tokonya, toko A, ini ya. Nah, sekarang teman-teman kan ingin mengcustom ikonnya ya. Oke, nah saya ada contoh icon juga. Ini folder project kita tadi. Nah, ini ada icon di sini ya. Nah, ini. Jadi untuk icon ini saya taruh di di link downloadnya di deskripsi ya. Atau teman-teman bisa cari icon lain di Google. Atau bisa di custom ya bagi teman-teman yang jago Photoshop. Jadi bikin disesuaikan aja untuk markernya. Dan formatnya itu harus PNG ya untuk marker, harus PNG. Oke, ini saya kopas bersama dengan foldernya. Ini ada icon ya. Nah, itu di dalam folder
Nah, ini di dalam folder project kita. Nah, taruh lagi di sini untuk menampung icon-iconnya. Jadi icon di sini ya. Kebetulan icon ya. Oke, ini dia ya. Oke. Nah, nanti saya taruh ya folder iconnya. Oke. Kita pakai misalnya salah satu dari marker ini. Misalnya marker toko, anggap aja ini gedung ya, gedung. Atau ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau ini juga boleh. Silahkan teman-teman sesuaikan aja. Oke, kita ganti dulu ya. Jadi teman-teman bisa boleh mengacu, contohnya juga ada di sini. Kita ambil di tutorial, kemudian di sini marker with custom icon. Nah, ini marker with custom icon. Oke, ambil ini ya, kopas aja ini. Oke, kopas aja ini semua dan paste di sini ya. Kita deklarasikan dulu di sini marker ya, ini marker. Nah, di sini kasih keterangan icon markernya ya. Oke, nah sini ini variabel pertama itu icon 1 misalnya icon 1. Nah, ini ukuran ini hapus saja ya. Oke, kita perlu ukurannya ya. Ini panjangnya, width, ini tinggiannya ya. Oke, ini hapus saja. Oke, jadi gini aja ya. Nah, base icon URL itu kita ganti ya. Ganti dengan ini. Base URL. Nah, jadi ikonnya kita ambil di dalam folder, kan folder icon ya, folder icon slash nama file iconnya. Kita mau pakai yang mana? Nah, misalnya saya mau pakai yang ini, taman ya, anggap aja taman.png. Taman.png. Oke. Nah, saat kita refresh apakah bisa berubah? Belum. Karena kita perlu tambahkan di sini icon setelah marker ini. Titik koordinat, koma, icon. Nah, nama file icon variabel nama iconnya. Oke. Berarti di sini ya kita tambahkan. Nah, misalnya kita mau ganti untuk icon ini ya, icon ini. Koma. Buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, icon, titik 2. Nah, nama variabel icon pertama yaitu icon 1 ya. Kebetulan icon 1 dibuat di sini. Oke. Icon 1. Oke, itu aja. Kita refresh. Oke, maka ikonnya berubah saat kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan nggak enak dilihat ya. Jadi, teman-teman sesuaikan aja untuk ukurannya ya. Berarti ini 30. Ini mungkin terlalu tinggi 80 ya. Ini width-nya. Ini 30 itu lebarnya ya. Nah, nih oke kita perkecil lagi. Oh, terlalu apa ya? 60 misalnya. 60 refresh. Oh, 55 misalnya. 55. Oke, nah gini. Oh, teman-teman ingin mengganti icon ini beda lagi ya? Ya boleh. Jadi icon kedua beda ya. Ini variabel pertama. Ini variabel pertama. Oh, ini saya enter aja ke bawah ya. Save. Oke, nah ini. Gini aja lah. Oke, ini variabel icon pertama. Kopas. Paste ke bawah. Ini icon kedua ya. Icon kedua saya mau make yang ini. Misalnya saya mau pakai ini ya, hotmix ya. Hotmix, nama filenya. Ini hotmix ya. Oke. Oke ya, itu dia. Hotmix. Kemudian nah, icon yang kedua saya mau ganti untuk ini. Untuk ini ya. Oke, misalnya saya ganti ini. Koma, setelah ini koma. Yang penting teman-teman paham konsepnya ya. Icon, properties icon, kemudian variabel iconnya apa? Icon 2 ya, kita variabelkan di sini tadi. Icon kedua. Oke, refresh. Nah, ini ganti ya. Nah, kalau teman-teman ingin nambah informasi ya tambahkan aja bin pop-up di sini, bin pop-up. Nah, ini misalnya tambah informasi ya. Nah, titik bin pop-up, buka kurung, tutup kurung. Informasi, anggap aja dulu itu informasinya.
Nah, jadi kita sudah bisa ya teman-teman informasi ya. Klik. Nah, bisa informasinya seperti ini. Bisa juga informasinya berupa tulisan seperti ini. Nah, ini tanpa informasi maka nggak saat diklik nggak muncul informasinya. Harusnya kita tambahkan semuanya ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Oke, itu aja sih untuk marker. Jadi nggak terlalu banyak ya. Nanti kita bahas circle lagi, circle ya. Untuk radius, jangkauan radius ya. Jadi marker ini bisa kita gunakan nanti untuk pemetaan apa namanya itu, pemetaan lokasi tempat ya, suatu tempat, misalnya pemetaan sekolah, gedung, ATM, pemetaan lokasi-lokasi lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita bahas video berikutnya adalah circle ya, yaitu pembelajaran ke-6. Sampai jumpa, bye bye.